Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucap salam itu hukumnya apa? Sunnah. Menjawabnya, maka disitulah pentingnya ngaji. Kalau nggak ngaji nanti korban 1098 atas nama APBN. Sehingga teman saya dimui repot akhirnya. Delai dalile gitu ya. Guyon ya Bapak Ibu. Jadi Pak Suhar tadi saksi. Saya kalau ngajar di Beulah ya, itu butuh 6 bulan, butuh 1 tahun, butuh 2 tahun mungkin saya. Karena saya spesialis di BUMN itu. Teman-teman yang mau pensiun itu lebih kamu saya. Temanya adalah mengatasi crossover syndrome. Sebelum dari sini saya sudah kerja dengan BUMN. Jadi dengan bersyukur Pak Suhar tadi sakti, cukup dengan WA itu bisa menghadirkan saya. Dan saya yakin dia juga bisa sakti menghadirkan Suhar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu doa, betul? Kalau salam kita benar dan ikhlas, insya Allah akan diaminkan oleh para malaikat yang hadir di majlisil mukmin. Amin. Masih bisa lebih semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Dewan Dakwah Kota Probolinggo, Bapak Juara dan jajarannya. Yang saya hormati Komandan Makodim 0820. Saya dengan TNI tidak asing karena ponakan saya pernah jadi panah, namanya jadi Cahyanto. Ya kalau mau kenal saya silakan, tapi nanti saya terus berpensiun. Jadi ayah saya punya kakak di Singosari. Nah kakaknya ayah saya Pak Yasin itu banyak hati. Jadi kalau ibunya hati itu saya panggil nih. Jadi masih pernah ponakan. Jadi kalau dengan Dewan Dakwah saya tidak asing karena saya cucunya orang Masumi. Bahwa saya Syarif Hasil itu anggota DPR. Kalau dengan Dewan Dakwah juga ada asing. Saya pernah ketemu sahabat sama-sama aktif kampus, sekarang menjadi ketua Dewan Dakwah, namanya Dr. Adian Susaini dari Singapura. Bapak Ibu, masih sama ya? Dan alhamdulillah saya ini tidak diawali dengan aslinya FBD. Saya kemarin misi DKI, Pak, tahu DKI, Ikatan Guru TK Indonesia. Saya tidak paham, ternyata anak-anak kecil itu sudah apa namanya Mas Badir Ganjar. Indonesia ini aneh ya. Dan karena pengaruh apa itu sosial media yang luar biasa, anak-anak kita itu kerjakan soal jawabannya keliru. Nabi Adam dan Ibu Hawa, buah apa yang dilarang untuk mendekati di surga? Ternyata jawabannya buah kecil. Ya Allah. Ya, yang lainnya dulu ya. Probolinggo kalau tadi biasanya berapa jam? Oh, 1 ya biasanya. Ketok, hasil pesan. Oh, saya baru mulai kan sudah ada registrasi. Gimana? Belajar apa enggak? Saya baru mulai mas. Akhir ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya orang Surabaya. Sekalipun bapaknya dari sini. Jika orang Surabaya biasanya kasar. Karena saya yakin kita semua adalah makhluk kasar, bukan makhluk sama. Probolinggo juga kasar kan, gitu ya.
Materinya sudah saya kirim, Bapak Saudara. Jadi nanti teman-teman bisa dibagikan di grup WA, itu materinya. Mencari cahaya di tengah gelapnya zaman. Karena hari ini kita mengalami krisis peradaban modern. Betul apa enggak? Terasa apa enggak? Ya, yang waras itu dianggap tidak waras. Halo. Kalau saya bilang halo, jawabannya hai. Kalau saya bilang hai, jawabannya halo. Kalau saya bilang halo, halo. Nanti kalau salah nanti kamu halo. Hai. Halo, halo. Silakan dibuka surat Toha ayat 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Oh, silakan dibuka ini. Saya mengawali dari ayat ini dan kebenaran ayat ini terjadi. Maka Al-Quran itu al-haq, Quran itu hak, betul? Surga itu hak, neraka itu hak. Itu biasanya awal Dewi ketemu mayit tangkim itu sebenarnya penceramah kita bukan penceramah yang tadi kalau penceramah yang mana bisa kok kasih jadi ayah saya mudik di Sidoarjo pada saat ketika meninggal mudik baru bingung kenapa kita ini usah apa mereka mudik mulai dijawab semuanya ya. Waman arad an dzikri fa inna lahu ma'isyatan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari dengananku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Mari ayat ini berapa? Indonesia ini kaya-kaya mana? Sumber daya alamnya melimpah ruah mana? Tetapi kenapa tidak barokah? Kenapa penghidupannya sempit? Ini dijawab oleh Allah karena kita sering berpaling dari peringatan Allah. Islam dipakai ketika menikah dan meninggal dunia, betul? Halo? Saya mengajar yang keras ini karena persidangan hebat bagus dan dia nggak takut. Tapi saya semangat kayak gini ya ini. Kalau nggak di gue kalau ada sambil saya ngatur saya berlaku. Iya. Halo. Islam hanya dipakai di Indonesia ini yang paling jelas ketika mau menikah dan meninggal dunia, betul? Tetapi ketika berbisnis, berekonomi, berpolitik, bernegara dan pakai Islam, betul? Kalau sumpah jabatan Al-Quran diangkat tinggi-tinggi, betul? Tapi kalau sudah jawab, tidak. Halo. Tidak apa-apa itu tinggi. Biar sampai di sana negara, kita di sana negara, ya ikutkan. Tapi kalau kemudian mempersekusi kiai, silakan lah. Kalau saya sama, lanjut bu. Jadi kebenaran ayat ini terbukti kalau kita ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Dewan Dakwah. Ketika kita meremehkan syariat, ketika kita meremehkan Islam, Islam itu hanya ada di aspek ibadah ritual saja, maka di saat itulah Allah sudah tunjukkan kehidupan hidup barokah cabut. Betul? Betul? Mudah-mudahan dengan gerakan sholat subuh berjamaah ini, sholat subuh berjamaah ini, kalau umat Islam itu sudah sama dengan apa ibadah Jumat. Oh ini yang dilakukan oleh Yahudi. Ya saya pernah ngisi di Bali, sholat subuh di Bali sama dengan sholat, karena di sana minoritas. Saya pernah ngisi di Kabupaten Jaya Medan, sholat subuh itu sama dengan seperti sholat
Cuma bahkan Indonesia, di Jawa ada tubuh imam sama makmumnya saja. Akhirnya cerita ada itu, ada yang ngomong, terus di ngomong imam, si makmum itu semua. Lalu begitu sujud kan tuh ngomong. Karena si kode, ibu-ibu saya di belakang kok suwi dibuka, kamu imam, terjadi apa di Indonesia? Lanjut. Ini baru kok gimana terus ngantuk gimana? Terus gimana? Kan sudah datang sejak tadi malam. Ya. Saya ada orang Madura di sini. Saya tidak akan pernah lupakan Madura, Pak. Seumur-umur saya ngisi pengajian, dijemput pakai mobil Madura. Yang Madura, Pak. Coba, kreatif apa orang Jawa Timur? Kenapa Pak pakai mobil Madura, Pak? Biar cepat. Begitu datang di rumah di kampung saya di daerah Lalu Sidoarjo, Abdullah itu datang di kampung saya, tetangga kanan kiri saya itu sudah keluar semua, terus kok musim mati. Ya, begitu saya keluar, Pak, betul ini saya ya, Bapak isi di mana? Pakai ini ya, Pak, biar lagi jalan. Betul Pak, semua dari luar sampai di asrama itu di dinyalakan, masih belum ada semangat. Pertanyaan saya, kalau sudah dinyalakan Bapak Ibu, sudah pada mikir semua Pak? Begitu saya tanya, lu siapa orangnya? Loh, kan semua calon layak. Dua kali saya dijemput mobil ambulans, yang kedua anak banyak musibur, saat itu ketua basis statik. Bos Raja itu dulu harus ambil dulu, sekarang kan tidak. Nah teman-teman bahkan dari istilah ini, ya yang satu ini apa? Dijemput pakai mobil apa saja sih? Karena mobil sedannya dipakai itu Kiai Sholat Bukhari, ketua Mui Jatim dulu. Saya termasuk akan boleh beliau. Ya, begitu dijemput mobil ambulans tadi, saya bilang terus mimpi dulu. Akhirnya sampai di pinggir rapat basnas dulu saya dibilangin siapa yang ribut, saya kalau begitu kudus berhenti dulu. Kental mulai apa? Akhirnya meskipun gak buaya, gitu kan? Makanya parah, gubernur kalah. Tolongnya ini disebut reaksi. Tapi ada itu nasibnya pertahanan dari media sosial. Oke, lanjut. Tadi kita lihat krisis terbesar zaman ini Bapak Ibu. Jadi next mas, lebih berubah. Krisis terbesar zaman ini bukan semata-mata krisis ekonomi, politik, teknologi, tetapi krisis terbesar adalah krisis hati. Ketika hati manusia sudah menyepelekan syariat, hati manusia sudah tidak ingat Allah. Wong kadang-kadang kita semua mati loh. Dari dompet gak ketemu, semua mati loh. Halo, betul enggak? Oh, berat-berat. Lagi pada dompet. Saya dulu kuliah di farmasi itu dan kerjakan biokimia. Itu gak ketemu. Lupa sholat di sekolah. Turun ke akhir, yes. Begitu sadar balik. Ya kalau saya ingat benar, saya punya pembina di KKI namanya Profesor Dr. Fuad Ansari. Saya terakhir sebelum dia meninggal di Jakarta ketemu di Komando PBB Pak. Dan tanya dulu, siapa tuan siapa? Oh betul. Lanjut. Jadi krisis terbesar zaman ini bukanlah krisis ekonomi, politik, teknologi, tapi krisis terbesar adalah krisis apa? Ketika hati ini sudah lupa sama Allah. Kalau hati sudah lupa sama Allah, pertanyaannya mau mendapatkan Islam? Halo. Hati memiliki oleh Allah. Ketika sholat oleh Allah,
Tetapi ketika berbisnis, berekonomi, berpolitik, bernegara, ilmu. Halo. Kajian tidak diisi. Sehingga kita tidak ditolong oleh Allah. Ayat-ayat jelas. Ketika kita berpaling dari peringatan Allah, maka kehidupan yang sempit yang akan diberikan Allah. Setiap Ramadan saya setiap kali datang ke Wontan, Kaltim. Ada dua perusahaan besar namanya PKT dan PT Badan. Saya melihat alam Kalimantan itu begitu luar biasa, kekayaan yang begitu luar biasa. Kemudian saya menangis, ngomong kebenaran ayat ini benar-benar terjadi. Ketika manusia ini sudah berpaling dari peringatan Allah, maka yang terjadi kehidupan yang sempit. Harusnya yang dilatih semua hasil tambang di sana dibawa ke lanjut. Halo, Rasulullah Muhammad. Kalau ini usaha di mana? Ya, usaha di mana kalau ini kan enak, boleh pak. Jadi suara saya enak. Jadi kalau tak enak di persoalan konsistennya. Iya. Beliau bahasa orang bahasa sama dan apa nasib. Bapak Ibu, hari ini manusia semakin gelisah pada hari ini. Manusia semakin depresi ketika ada keluarganya tetap ada tingkat perceraian tertinggi di Jawa Timur, Bapak Ibu. Salah satunya dulu istri-istrinya di sekolah, begitu dapat P3K minta cerai sama suaminya. Yang tertinggi adalah kota Blitar. Dan kalau katanya Pak Probolinggo, dia kan mantan pemenang, mantan karuan. Dia kan dari oke, ingat. Ketika kita sibuk urusan dunia, ketika kita tenggelam sibuk urusan dunia dan materi dan sangat tergantung pada manusia, maka pasti Allah akan memberikan goncangan. Dan goncangan juga itu yang disebut dengan stres. Stres itu sebenarnya alarm dari Allah agar kita kembali pulang, agar kita kembali kepada Allah. Akan dari ketika sampai kita sibuk ngurusi apa dari dunia, sibuk tenggelam ngurusi materi dan sangat tergantung pada manusia, maka pasti di saat itu Allah akan memberikan apa? Goncangan jiwa. Goncangan jiwa itu yang disebut dengan apa? Jadi sebenarnya stres itu alarm dari Allah agar kita kembali. Halo, agar kita apa? Kalau kita tidak kembali, kita tidak sadar, kita tidak tobat. Ayat yang dibaca tadi. Ketika kita tidak sadar, ketika kita tobat, maka stres itu akan bisa mengajukan. Jadi stres itu tidak harus dilawan, tapi stres itu harus dikendalikan. Karena sebenarnya stres itu adalah apa? Alarm dari Allah. Allah mendidik kita agar kembali ke orbitnya. Halo. Jangan ngaji kayak gini. Halo. Kalau pikirannya materi, tidak datang. Kalau pikirannya materi yang tak dalam ngaji akan mati. Allah pembagian sayur gratis. Ada? Kalau yang karena itu emang betul kan? Halo. Karena segala perbuatan manusia itu semuanya bisa bernilai ibadah. Syaratnya satu, ikhlas ibadah iman karena Allah. Yang kedua, caranya benar sesuai dengan syariat. Maka hakikat manusia berbuat itu sebenarnya adalah menyatunya antara materi dengan ruh. Ruh yang dimaksud di sini bukan bernama nyawa, Bapak Ibu.
Tapi ruh yang dimaksud di sini adalah al-idrak-silah, kesadaran akan hubungan kita dengan Allah. Bapak Ibu makan dan minum. Kalau Bapak Ibu sadar akan hubungan kita dengan Allah, maka makan, minum, tidur kita bisa bernilai ibadah kan? Kenapa? Begitu sadar akan hubungan kita dengan Allah, saya makan, minum, istirahat, ya Allah, semoga aku bisa kuat jalankan ibadah. Baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, belum jadi ibadah. Tapi kalau tidak ada ruh, tidak ada kesadaran akan hubungan kita dengan Allah, maka perbuatan manusia itu hanya bernilai materi. Mana? Jenengan duduk di masjid ini mengikuti majelis taklim, ini taman-taman surga. Ketika ada kesadaran akan hubungan kita dengan Allah, ikhlas karena Allah, caranya benar, maka ini bernilai ibadah dan kita dinampilkan oleh para malaikat. Tapi kalau hadir di sini, ngomong saya gratis. Ngomong mana Pak? Mana lumayan. Halo. Kita akan lihat. Maka diagnosisnya tadi itu mana? Ketika manusia kehilangan hubungannya dengan Allah, maka ketika kita hilang hubungan kita dengan Allah, maka artinya itu tidak ada ruh yang dimaksud di sini adalah apa, Bapak Ibu? Kesadaran akan hubungan kita dengan Allah, bukan ruh yang bermakna nyawa. Kalau bermakna nyawa, semua dikasih nyawa mana? Hewan pun dikasih nyawa mana? Tetapi yang membuat seluruh ibadah kita itu akan bernilai ibadah karena ada indosilah kita, ada kesadaran akan hubungan kita dengan Allah. Ini dia proses penyakitnya hari ini. Manusia modern hari ini dia lupa mengaitkan dengan Allah, sehingga tolong ukur perbuatan. Asal fikriyah kok tidak berpikir umat Islam hari ini tidak lagi akidah Islam tapi sekuler, betul? Tapi materialisme, betul? Segalanya diukur dari uang, betul? Halo? Segala macam jawab itu. Ya? Kita lagi bermasalah dengan ini. Maka jangan heran kalau rakyatnya sudah modern kayak gini, menghasilkan pemimpin yang kayak gitu. Halo? Gak usah serius tapi di rumah. Wa sallallahu Muhammad. Ketika kita makan, minum, tidur, kalau tidak ada indosilah bilang, maka perbuatan itu seperti bisa yang dilakukan oleh hewan, betul tidak? Tetapi karena ada kesadaran akan hubungan kita dengan Allah, makan kita, minum kita, semuanya bisa bernilai ibadah. Bapak-bapak bekerja dari nafkah, ketika ada indosilah bilang, maka selama 8 jam, selama seharian, maka itu bernilai ibadah. Asalkan apa tadi? Niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala, memenuhi kewajiban memberi nafkah karena itu tuntunan syariat, maka jadi amal soleh. Kalau salah satu tidak ada, maka jadi amal salah. Nanti betul. Jadi kok bagaimana? Kami waktu kalau itu orang punya air uang bagaimana? Dan apa bingung yang air uang? Padahal pekerjaan kita itu akan bernilai ibadah. Rumah kita akan jadi ibadah kalau halo? Siapa pada suami? Jadi segalanya itu bisa bernilai ibadah ketika apa? Tidak ada dilarang dengan kita dengan Allah. Kalau sudah ruh tidak ada, ya Allah, mana juga dunia masuk bentar, tidak ada nilai apa-apa, tidak dapat nilai materi. Maka bagaimana itu? Kalau yang itu, kalau matematika digital itu hanya dari 2 angka, 0 atau 1. Jadi ketika tidak ada indosilah, tidak ada iman, maka itu artinya 0. Kalau 0, 10 dikali 0, hasilnya berapa Bapak Ibu? 1 juta dikali 0, hasilnya berapa Bapak Ibu? Tidak ada nilainya, tidak ada apa-apa. Tetapi kalau kita memiliki iman, keyakinan yang luar biasa, kesadaran akan hubungan kita dengan Allah, bahkan tauhid di situ nilainya sama.
Ya coba yang kali digital. Kalau cuma 0,1 kok. Ya, kalau 10 kali 1 hasilnya berapa Bapak Ibu? 1 juta kali 1 hasilnya berapa? Ini kalau ada iman. Halo, maka menjelaskan saya ini. Kalau saya jelaskan pakai dalil banyak pakai nomor. Apalagi saya ngajar model-model di pondok salah satu tambahan. Gimana? Masuk? Sip? Sadar apa enggak kita hari ini lagi sakit? Yang sakit apa ya? Iya. Teknologinya apa? Semua kemajuan materi hari ini gagal menghadirkan ketenangan batin. Betul? Padahal yang namanya bahagia itu as-sa'adah di dalam Islam itu adalah nailul ridwan, tercapainya ridho Allah. Itu bahagia. Ridho Allah itu akan terjadi ketika terikat pada hukum syarat. Yang kedua dilandasi dengan iman. Halo. Sekarang Bapak Ibu ukuran bahagia sudah bergeser apa enggak? Ayo. Ukuran bahagia sekarang ridho Allah, ridhonya manusia. Ukuran kebahagiaan sekarang materi apa jabatan? Dua-duanya. Ya. Jadi tidak menjadi ridho Allah nanti. Padahal yang namanya as-sa'adah di dalam surat itu segala sesuatu Bapak Ibu kalau sesuai dengan ridho Allah, sesuai dengan syariat, dilandasi dengan ikhlas iman sama Allah, kenapa tidak terjadi kita? Halo, kenapa tidak terjadi kita? Bapak Ibu kalau pergi bersama istrinya yang sah, ya kan? Tenang apa enggak? Tapi kalau Bapak Ibu ngajak wanita idaman lain ke hotel, kita kira-kira sama bisa. Jadi segala sesuai itu kalau sesuai dengan ridho Allah kan hati tenang. Segala sesuatu itu kalau melanggar aturan Allah pasti panik. Halo. Pasti resah. Halo. Indonesia mencari jasa kelas tahun yang mana? Halo. Itu nanti orang kono ya. Wassalamualaikum Muhammad. Ya, kebetulan jadi siapa? Semester aja. Belum. Sarapannya apa sih? Awalnya udah disuntik sih. Kalau yang disuntik kan lama mati sih. Ya siapa yang baca-baca lamun. Mari kita lihat anatomi peradaban hari ini. Ketika hati kosong dari iman, betul? Ketika tidak ada idrak silah-silah. Makanya sebenarnya hakikat perbuatan manusia itu tidak berbuat untuk menyatunya antara materi dengan apa? Ruh yang dimaksud apa tadi Bapak Ibu? Kesadaran akan hubungan kita dengan Allah. Kalau ini tidak ada, ruang untuk Allah itu tidak ada. Hanya dipenuhi dengan dunia materi dan sangat tergantung pada manusia. Maka tadi saya katakan di situ cahaya Allah sulit masuk. Maka di situ Allah menyadarkan kita dikasih bencana jiwa. Seperti itu. Agar apa? Kita pulang jalan apa ini? Menuju kita. Begitu kan di sini kan? Halo. Halo. Sama tetangga ya. Lanjut. Mari kita lihat ketika hati kosong itu dari iman, ketika kesadaran akan hubungan kita dengan Allah jauh dari masjid, betul? Meninggalkan majelis-majelis ilmu, meninggalkan majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu yang semacam ini Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa hadis disebut dengan riyadul jannah, taman-taman. Malaikat itu mengepakkan sayapnya dan dia memintakan ampunan. Jadi bukan hanya malaikat, tetapi hewan-hewan di laut seluruh makhluk itu akan memintakan ampunan kepada orang-orang yang hadir di majelis. Itu dalam kitab Al-Quran.
Maka jangan main-main kayak gini. Nanti jenengan ambil nafas dalam-dalam, kita kerjanya karena diaktifkan oleh malaikat. Halo. Nanti malaikat ditanya, kamu dari mana? Ya Allah, saya lihat dari atas. Ada cahaya yang luar biasa di Makodim 0820. Oh, ternyata adalah majelis-majelis ilmu. Sebagaimana yang disebut hadis oleh Rasulullah taman-taman. Terus ditanya, apa saja yang diminta hambamu disebut oleh Allah, disebut oleh malaikat. Kemudian Allah mengatakan semuanya akan aku kabulkan. Kenapa? Tapi ada malaikat yang profesi Allah, ada datang ikut di majelis salim, ikut di majelis ilmu. Tapi duduk di paling belakang ya Allah, dari saya daerah ya Allah. Turun ya Allah. Turun gila. Kemudian dijawab oleh Allah, sama pahalanya, doanya akan aku kabulkan. Kenapa dah? Ya sudah, dengan semua tidur. Kan sama dari majelis ilmu. Saya adalah Muhammad. Masa saya semua kayak gini masih ada yang ngambil? Lagi gini. Iya. Saya adalah Muhammad. Dari kita lihat makhluk peradaban hari ini, kalau umat Islam sudah mulai jauh dari masjid, ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Alhamdulillah turun dengan ini suku perlu itu berapa lah? Sekitar berapa? 500 luar biasa. Dan sering ini kajian akad pagi Muhammadiyah haji ya Pak, masjid tambah dalam banyak wangi ini sudah mulai berkurang Pak. Jadi kalau kita wangi tapi tidak gratis dulu. Halo. Kita sama ini turun banget. Jauh dari masjid. Ada termasuk orang yang menghidupkan memakmurkan masjid. Amin. Insya Allah di sana tidak kosong. Masih ada ruang untuk Allah. Kalau masih ada ruang untuk Allah, pasti Allah tolong mana? Allah kasih kajian mana? Sekarang Pak dipegang juga kanan kiri semuanya. Ditutup kamunya. Tirukan kata-kata saya, coba dipegang kanan kiri belakangnya. Saudaraku, saudaraku, fokuslah, cari muka, bukan dapat Allah. Pasti Allah kasih keajaiban dan pertolongan. Namun, kalau fokus, cari muka di hadapan manusia, siap-siap kecewa. Ya Allah. Warga di Bandung dulu. Saya tidak tahu itu luar biasa kreatif. Itu salah. Oh ini kolong begitu belum nyampe jaga begitu balik sampai saya sekolah bingung. Aku kita berangkat jalan kaki. Repot di dalam nanti itu. Masalah apa? Biar jauh dari masjid. Yang kedua, materialisme. Harta sebagai satu-satunya ukuran kemuliaan, betul? Berarti sudah mulai bergeser apa tadi? Padahal harusnya kata Imam An-Nawawi, ada batul iman kata Imam An-Nawawi. Arba'atun ada 4, 1 at-taqwa. 2 al-hayat rasa malu. 3 as-syukur rasa syukur. 4 as-syukur. Ternyata penjelasan yang pertama yang disebut dengan takwa. Kata takwa itu banyak yang kita sebut di sumpah jabatan disebut iman dan takwa. Ternyata takwa itu indikatornya 1 yang kita jauhi. Ada 3 indikator. 1, asasul fikri, dan berpikir kita itu harus berlandaskan akidah
akidah Islam, bukan materi, bukan sekuler. Hari ini umat Islam diajak jadi sekuler. Kenapa enggak? Sholat, umroh, berangkat haji, tapi pun ada barang haram, profesi. Halo. Ini baca terus gue STMJ, sholat terus masih jalan. Tapi kan sholat disihkan oleh sesama. Ketika sholat, selesai sholat salah. jadi kita tahu materialisme tanpa sadar. Ayo sampai itu tidak ada juga ukurannya mulai belum. Cek ditakoni pertama sampai tidak ada aku mulai. Apa yang dimana sih ditakoni pertama loh. Kerjanya apa? Kerjanya apa lo? Bayarannya lo, kok belum bayar apa? Hari itu punya apa? Ini kenapa? Rumah untuk Allah, hati juga kosong untuk Allah. Bahaya loh. Kata Ibnu Athaillah, kalau hati kita ini dipenuhi oleh tadi dunia, materi, dan sangat tergantung pada apa? Manusia makhluk, ruang untuk Allah tidak ada, maka cahaya kita sulit masuk. Jadi kalau ini itu cuma malah dia ini dirasani, suwi sampai sakit, ini mana rambut, ini suruh ini. Ya, harusnya suruh ya. Ya. Harusnya bukan suruh. Gimana? Lanjut apa? Lanjut. Ini baru sama ini baru kok gimana? Kalau sudah materialisme, maka peradaban ini akan hedonisme, betul? Kenikmatan fisik sebagai tujuan akhir hidup, padahal tujuan akhir hidup itu kata Al-Jalani. Saya Abdul Qadir Al-Jalani itu namanya paling banyak disebut di Indonesia. Tapi kita jarang dikaji. Di dalam kitab Fathur Rabbani, Saya Abdul Qadir Al-Jalani itu menjelaskan cukup pindah. Visi hidup seorang mukmin itu terangkan cukup baik dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Di dalam Al-Baqarah 201 itu isinya ada doa yang namanya satu jaga. Maka orientasi hidup seorang mukmin itu Al-Jalani mengatakan ada di dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka orientasi hidup seorang mukmin itu ada dua, hasanah dunia dan hasanah akhirat. Apa yang disebut dengan hasanah dunia? Kata Al-Jalani, hasanah dunia itu ukurannya bukan materi, bukan jabatan, bukan kekuasaan, tetapi ternyata hasanah dunia itu menjelaskan cukup indah. Hasanah dunia itu hidupnya penuh berkah dan bermanfaat. Coba. Jadi Al-Jalani menjelaskan pada kita, selama ini kalau kita merasa jaga, Rabbana atina fid dunya hasanah, biasanya ukurannya apa? Materi, padahal ternyata tidak. Halo. Terus ngaji bab satu jaga aja. Belum sih dasar ini kok belum pas ya. Coba nek dulu Rabbana atina fid dunya hasanah, itu sing kebayang suki. Kamu mana? Padahal yang namanya hasanah dunia itu hidupnya penuh berkah dan bermanfaat. Karena Al-Jalani jalannya cuma dua, kata Al-Jalani, yaitu jalan taat sama Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah istiqomah. Berarti jalannya syariat apa saja? Sesuai apa dengan jalan agama? Nah ini saya itu pernah biola beberapa kali yang lalu. Dulu NU dan Muhammadiyah itu dipisahkan, dibedakan dengan tahlil. Tapi hari ini disatukan oleh tahlil. Semua kali yang lalu saya ngomong, terbukti mana? Sehingga dia bilang, ayo bisa besok ramal. Gimana? Lanjut. Ketika orientasinya sudah Indonesia, orientasinya sudah kubus dunia, ini yang rusak kita. Betul ya Muhammad.
Alhamdulillah saya tadi malam bisa datang lebih awal di sini. Sehingga saya bisa menikmati baksonya Edi, Pak. Orang itu, waduh, apa dia bisa bakso Edi? Sebelah ini bakso favorit. Saya sih dari persegi, Pak. Halo. Kembali. Apa yang disebut dengan hasanah dunia tadi? Hidupnya penuh berkah dan bermanfaat. Berarti kalau ada kata berkah, mesti ketika ada kata Allah ada. Makanya kita ajarkan jalannya kalau kita kepingin hidupnya berkah, yaitu jalan yang kedua, yaitu jalan apa tadi? Taat sama Allah dan Rasulnya. Yang kedua istiqomah. Ada tukang beca di Surabaya bagi kalian. Setiap yang beca itu setiap jalan-jalan di Surabaya yang berlomba dia kasih tanda. Setelah itu malamnya dia cari gerakan, terus diratakan. Kalau ada rezeki di Senin, tidak ada yang lupa, bukan konten kok Pak. Guys, ketika ditanya oleh beberapa masyarakat Pak sampai di kok beli, itu urusannya paling utama. Apa jawabannya? Aku gak kepingin warga Surabaya itu tak tipu gara-gara jalannya Surabaya. Mudah-mudahan ini bisa desa aku ya. Maka Bapak ini sekalipun tukang beca, hidupnya penuh berkah enggak? Hidupnya penuh bermanfaat enggak? Yang mesti enggak sakit Bapak. Ternyata wartawan, foto akhirnya viral. Akhirnya dulu wali kota Surabaya, cek jenenge Risma. Akhirnya sama Bu Risma dibela di itu ditari bahwa bukan ikan kuning dan oleh bayaran dan oleh terus anak-anak ini tidak dibela jual. Jawabannya Bu, tolong lakon ini Bu, banyak kepingin aku desa mati. Ibu tidak usah susah-susah, saya menikmati beca ini. Wong aku itu tuh kayak anak-anak ada di sekolah. Tapi sama Bu Risma itu dikasih gadget sama saya kan. Coba, Allah tidak mungkin, Gusti Allah itu tidak sanggup, belum? Halo? Jadi ukurannya bukan jabatan, ukurannya bukan materi. Tapi kalau hidupnya berkah dan bermanfaat, maka kita sudah mendapatkan hasanah dunia. Itu menurut aku. Jalani. Halo? Jadi kan musim aja, kalau ini sudah 2000, masa Allah ini berkah bermanfaat mengalir jenengan sing nyumbang sayur, jenengan sing nyumbang minyak pun nanggung saya lah bakal tukar itu suatu agak tenang. Maka itu kalau mau jadi niati ibadah tadi karena Allah caranya benar semuanya jadi berkah. Halo? Itulah orientasi orang mukmin itu hasanah dunia, jalan yang taat sama Allah dan Rasulnya. Yang kedua istiqomah. Ngaji begini juga istiqomah. Makbul 2018 kajian-kajian anak lagi beberapa daerah sudah mulai tutup langsung. Karena pengajian Yasin Tahir di kampung saya, orang tengah naik 10 menit mengikuti belakang bukan Pak, soalnya nyugumi. Alhamdulillah yang luar biasa 2018 sampai 2000 istiqomah sampai jatuh-jatuh sampai putih. Oh iya, terjadi di depan istiqomah. Dan saya sebagai anak anak yang membantu kayak gini. Kalau nggak ada anak muda ini saya nggak dapat ngomongin. Terus saya gawe ponakan ibu ini ngomongin. Kenapa dia polisi? Tapi saya nggak boleh gimana apa mengikuti ilmu perkembangannya. Halo. Hai. Lah hasanah akhirat itu apa? Penjelasan beliau hasanah akhirat itu pakainya, hasilnya ketika hasanah dunia itu bisa diraih dengan jalan taat sama Allah dan Rasulnya. Yang kedua istiqomah. Hasanah akhirat itu dia menjelaskan dijauhkan oleh Allah dari api neraka, hidupnya tenang di alam barzah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga sebagai kampung itu satu-satunya. Berarti kata visi hidup seorang mukmin itu adalah visi akhirat dan itu hanya bisa ditempuh tempatnya amal
bukan di alam barzah, tempatnya amal itu bukan di akhirat, tetapi di mana? Di dunia, yaitu di antara titik kelahiran dan titik kematian. Halo? Paling banter umat Muhammad umurnya 60 rata-rata. Kalau satu hari di akhirat itu 50.000 tahun, dengan seandainya dikasih oleh Allah hidup di dunia 70 tahun, maka ketemunya 70 dibagi 50.000 dikalikan hari dijadikan menit, ternyata usia 70 tahun itu cuma 2 menit 1 detik menurut waktu akhirat. Berarti hidup di dunia ini singkat apa enggak? Maka emang kalau ada tidak ada perlu perbuatan kita yang bersifat apa? Materi. Ini jalannya Telkom, jalannya Telkom Gabir. Ketika saya ceramah dan menunjukkan ini kayak gini, angka 2 menit 1 detik itu diletakkan di mejanya. Jadi ketika dia loyo sudah semangat, lupa ibadah 2 menit 1 detik. Iku nek digawe kode dari Allah sampai ke ngono. Lah ini saya kerja sebelum halo. Pak Tuhan, sekarang gimana? Masih 60-an ya? 60. Bapak ada yang bilang lebih 70. Wah, nikmat yang luar biasa Pak, masih belum ngaji kok sampai dari putih kuapi kan? Berapa Bapak Ibu hidup di dunia ini? Singkat apa lama? Singkat. Berapa menit Bapak Ibu? 2 menit 1 detik. Itu nih umurnya berapa? Sampai ke umur jangan hitung 70 dibagi 50.000 tahun, karena satu hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun. Penjelasan beberapa ayat. Satu hari dijadikan menit, nah kamu nanti 70 tahun atau 50 ketemu dia cuma 2 menit 1 detik, sana gak itu dong. Nah itu paling dikit. Sampai dengan hari akhirat, nanti hidup di dunia itu dari diskotik lagi. Gak mau pakai menit 1 detik. Halo. Terus satu jam ya, bapaknya sediakan kekuatan. Oleh. Terus mereka ingin dilakon kayak gitu kan. Kalau sudah materialisme, hedonisme, ketika ini kosong akhirnya individualisme. Kalau sudah ada individualisme, kepekaan sosial akan muncul. Terus gak peduli bayaran buku dosen di bawah 70%, di bawah UMR, yang penting MD di jalan terus jalan. Karena ternyata sing protes, sing turun dari mangan. Halo. Aku ngaji kok ini. Kamu kok makan ini? Karena kan udah kamu kok makan ini. Ini patologinya. Kalau sudah individualisme, dia tidak ingat visi. Seorang mukmin itu visinya ada berapa tadi? 2. Visi apa? Akhirat dan visi dunia. Kasanah dunia dan kasanah akhirat. Ternyata kasanah dunia itu ukurannya bukan apa tadi? Bukan harta, bukan materi, bukan jabatan, bukan follower. Tetapi apa? Hidupnya penuh berkah dan kenikmatan. Jalannya apa? Taat sama Allah dan Rasulnya. Yang kedua, istiqomah. Istiqomah itu apa? Oh, dia ada deh. Kesungguh-sungguh tahu ini orang sing kata, ya kan? Ternyata itu biasa dengan mbak. Halo. Di bawah loh. Kita kembali ke jalannya terus. Kalau sudah krisis keteladanan, maka hilangnya rasa malu. Kalau sudah hilang rasa malu, maka betul kata An-Nawawi tadi. Takwa itu indikatornya 3. Satu tadi asas berpikirnya adalah akidah Islam. Yang kedua, miqyasul amal, standar perbuatannya itu terikat pada hukum syara. Yang ketiga, as-syahadah, kebahagiaan itu adalah
capek mencari ridho Allah. Kalau tidak ada, maka atasan ini lepas apa? Kalau ini sudah lepas, maka pasti dia tidak punya rasa malu. Kalau sudah hilang rasa malu, malu sama Allah aja sudah hilang, apalagi malu sama manusia. Makanya Allah cara tidak dari presiden tapi anak itu jadi wapres. Betul. Lagi menurut dasar ngomong ini. Lagi. Saya ini kalau kan mulai diundang oleh hati aku. Ekonomi kan orang bisa berani udah saja. Tapi yang bisa dihukum. Karena memang masyarakat dihukum. Halo. Clear? Paham ini? Berarti kita ini sedang sakit apa enggak? Mau apa enggak hijrah? Mau apa enggak kita balik rumah? Pak, sudah ada ini temanya keren. Ini saya kasih tema soal Pak Tuhan ya. Artinya dulu. Mau masuk yang dalam Muhammad. Siap hijrah oleh Ibu? Kenapa? Karena hidup ini singkat, jangan nunda-nunda tobat. Karena hidup di dunia ini cuma berapa menit? Itu nih sampai umur berapa Pak? Sampai guyonan guyon, berokatan akhirat, isi apa? Lagi satu tapi isi apa? Oh maksudnya adalah Muhammad. Kalau sama berapa itu waktu sendiri. 15 menit. Gimana lanjut? Materinya sudah saya kirim ke Pak Suhaila. Nanti teman-teman bisa lihat di WA-nya jika kita pakai. Ya Allah itu nanti deh. Jadi apa diri ini sekarang kehilangan ruhnya di masa kesadaran akan hubungan kita dengan Allah. Karena hakikat perbuatan dalam Islam itu adalah menyatunya antara materi dengan roh. Kalau tidak ada kesadaran akan hubungan kita dengan Allah, maka perbuatan kita hanya bersifat apa tadi? Materi. Maka tadi nol. Kalau nol dibandingkan berapa pun hasilnya? Clear? Bukan aku mau urusan. Bagian nyukin urusan. Dunia sebesar apapun tidak pernah merasa cukup bagi jiwa yang kosong. Halo. Dunia sebesar apapun tidak akan pernah cukup bagi jiwa yang kosong. Akhirnya rakus apa enggak? Kalau sudah rakus menghadapi segala cara apa enggak? Imam Abdullah Hasan Marmundi yang menulis kitab Tadribul Mu'min yang sering dikatakan sama berada. Beliau pernah mengatakan kalau manusia hidup itu dia sudah tidak ingat mati dan dia tidak percaya akan adanya akhirat, maka Allah akan timpakan 3 bencana. Bencana yang pertama adalah menunda-nunda tobat, yang kedua rakus terhadap dunia, yang ketiga semakin jauh dari Allah. Sebaliknya, kalau orang itu ingat mati, dia sadar akan hubungan dia dengan Allah, dia prihatin akan adanya hari akhirat, maka Allah akan berikan 3 keberuntungan. Apa keberuntungan yang pertama? Segera tobat. Yang kedua, qanaah terhadap dunia. Yang ketiga, semakin dekat dengan Allah. Mudah-mudahan dengan kita aktif dalam gerakan sholat subuh berjamaah, kita ingat Allah, kita ingat mati, dan kita percaya akan adanya di akhirat, maka Allah akan berikan 3 keberuntungan pada diri kita. Satu apa tadi? Segera tobat. Yang kedua adalah qanaah terhadap dunia. Jika tidak ada, yang ketiga semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau orang sudah tidak ingat mati dan percaya hari akhirat, uripe itu dunia, materi itu tergantung pada manusia, pasti resah, betul? Orang Indonesia bangun rumah, Indonesia. Sudah tahu Pak, sudah ngomong, sekolah, tuh mobil masih hidup. Lewat orang-orang berapa? Berapa itu?
Sampai cuek. Jadi kita ada di kursi ini jalur nanti. Pemasaran dalam akhirnya orang kampung gara-gara apa itu kok? Gak kontak, iri, kasut, betul? Begitu bisa balik 10 ribu, tapi sudah balik maklum, anak-anak jangan beli mobilnya. Bapak-Ibu sekalian, maka praktik era modern hari ini kita dimanjakan oleh kaya materi prestasi, tetapi miskin rohani. Betul? Hari ini orientasi kita ini kaya materi, tapi miskin rohani. Mari kita lihat pencapaian fisik, dimensi infrastruktur, mampu membangun gedung-gedung pencakar langit, tapi gagal membangun akhlak yang mulia. Terus hari ini Bapak Ibu guru Leo dibully, apa enggak? Bapak Ibu masih ingat dulu kalau kita diajar guru kita yang killer, ya, terus kita dipukul, dibully, kita lapor sama bapak kita mau nuntut kita, ya kan? Ya. Betul kan? Ya. Tapi hari ini ada murid dibully, dipukul sedikit, dilaporkan. Komunikasi. Betul kan? Ya. Saya pada hari ini kalau ketemu guru saya guru nyubit, guru fisika, besok meninggal ya Allah. Itu saya samperin di dalam, saya berhenti, mobil saya berhenti, saya ucap selamat, saya cium katanya. Karena gara-gara kita beliau, saya bisa fisika, saya bisa diterima di farmasi Unan. Ya, saya orang farmasi, yang tidak jaga mereka ya saya. Dokternya berusaha Islamiyah. Saya profesor pasti tulisan itu, pas saya kisah di Unan. Terima kasih banyak saya bilang, saya ini belum menunjukkan dengan tahu proses yang pernah jadi ketua Muhammadiyah. Hari ini konektivitas menghubungkan dunia via internet global, betul? Tapi kita gagal menghubungkan diri kita dengan Allah. Persoalan apapun Bapak, kalau dengan iman pasti kelar. Halo? Sekeras apapun ujian hidup kita, kalau kita masih punya iman, pasti tuntas. Tapi kalau sudah tidak ada iman, stres, rumah sakit jiwa penuh. Halo? Kalau menjelang pemilu Pak, ya, itu teman-teman di perbankan itu katanya banyak sertifikat yang digandaikan Pak. Halo? Begitu setelah pemilu nggak jadi, yang perlu rumah sakit jiwa. Halo? Sekali lalu tak cek nama tadi jiwa ya. Orang tidak siap. Eksplorasi berhasil menjelajah luar angkasa, tetapi kita tidak mampu menyelami kedalaman jiwa. Halo? Lesannya sibuk berbicara di media sosial, tapi jangan berpikir dan membaca Al-Quran. Hati ini menjadi keras oleh sekalian, karena terlalu banyak mengejar dunia. Telinga penuh dengan suara dunia, tetapi sedikit mendengar nasihat Allah. Halo? Ngaji koyo ini wis umum karena rawon ini disultan. Karena tidak terus mesti umum. Halo? Sing? Apa sing rawon iki? Kan dine yo Pak. Bisa disimpulkan sendiri kan? Tapi dan kalau takbir itu dari fundamental tadi. Pada Bung Tomo dulu bagaimana dia Surabaya dengan kalimat takbir. Karena itu lebih nasional. Berarti waktunya. Cukup ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Udah jelas. Soalnya rawon. Ya Allah. Kita ini dengan modalitas dengan kami.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.